Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita mulai untuk pertemuan ke-10 ya. Em, ini sepertinya masih ada beberapa yang mudik kah, yang belum eh, ada di sini ya. Saya lihat ada 19 orang yang hadir. Em, Ini pemberitahuan penting ya untuk pertemuan ini. Jadi kalau misalnya yang belum hadir boleh nanti dilihat lagi rekamannya ya. Nah, pertemuan ke-10 ini di tanggal 16 April adalah pemberitahuan untuk tugas akhir adik-adik di mata kuliah desain media ya. Jadi ada perubahan info. Saya sempat memberikan informasi mungkin di awal pertemuan bahwa tugas bikin produknya itu berkelompok ya. Mungkin di awal pertemuan, tetapi untuk fixnya, jadi untuk tugas bikin produknya tidak berkelompok tapi individu ya. Alasannya adalah karena awalnya kan saya mau kita bikin handout ya berkelompok dan nanti di ISBN kan. Hanya saja mungkin pertimbangannya agak sulit untuk saya bisa memantau progres adik-adik berkelompok karena ini juga kita ketemunya online ya, bukan offline kelasnya. Jadi ya, itu nanti mempersulit saya juga untuk benar-benar melihat kualitas handout-nya gitu ya kalau mau diseriuskan. Sehingga untuk mata kuliah ini saya balik lagi ke settingan awal di seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kita fikskan untuk bikin produk individu saja gitu ya. Karena kualitasnya tentunya juga hanya untuk mata kuliah ini, untuk nilai mata kuliah ya, untuk adik-adik memahami dan bisa terampil menggunakan alat alat atau media yang nanti bisa dipakai. Jadi tidak begitu serius sekali untuk bikin yang produk benerannya gitu, yang sempurnanya ya. Itu bakal lama waktunya. Jadi untuk info sehingga kita akan memfokuskan untuk bikin produk individu ya. Sehingga untuk hari ini, pertemuan kali ini penting untuk adik-adik bisa simak karena akan saya jelaskan seperti apa produk yang nanti adik-adik bikin. Nah, jadi untuk pertemuan ke-10 ini adalah informasi mengenai produk yang akan kalian bikin dan yang akan kalian tampilkan per individu juga ya. Nah, saya jelaskan dulu timeline-nya agar kita bisa mungkin memvisualisasikan seperti apa nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Nanti lebih lengkapnya bakal saya kasih di Google Classroom untuk timeline tanggal-tanggalnya. Tapi untuk sekarang saya sebutkan saja atau jelaskan saja ya. Jadi di pertemuan ke-10 hari ini tanggal 16 April kita diskusi ya, kalau misalnya ada yang mau tanya juga terkait nanti produknya setelah saya menjelaskan seperti produknya. Nah, nanti di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12, jadi pertemuan 11 itu tanggal 23 April dan pertemuan ke-12 itu di tanggal 30 April. Itu adik-adik sebenarnya kegiatannya tidak ada untuk kelas seperti ini, tetapi kalian fokus untuk mengembangkan produk. Jadi 2 minggu saya kasih waktu, semoga sangat cukup ya untuk kalian bikin satu produk nanti gitu per individu. Jadi nanti di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 minggu depan dan minggu depannya lagi itu kita tidak ada kelas online. Ya, kalau sekiranya tidak ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan gitu ya. Bisa saja nanti komunikasinya lewat Google Classroom saja sehingga nanti saya akan kasih hadir kalian semua walaupun kita tidak tatap
online seperti ini karena kalian yang akan bikin produknya. Jadi perkuliahannya itu difokuskan ke kalian bikin produknya gitu. Nah, saya nggak bisa mendatangi kos kalian satu-satu untuk melihat bagaimana kalian bikin. Jadi nanti kalau misalnya dalam proses kalian membuat produk, ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, bisa lewat Google Classroom, ataupun kalau ada yang mau konsultasi lewat Google Meet juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi tidak diwajibkan untuk masuk gitu ya. Nah, itu di pertemuan ke-11 dan ke-12 kalian fokus untuk bikin produk. Nah, tapi nanti kita akan masuk mulai di tanggal mulai di pertemuan ke-13, mulai di bulan Mei ya. Awal Mei itu saya lihat tidak ada libur khusus untuk hari Selasa ya. Jadi nanti kita mulai dari tanggal 7 itu ya pertemuan ke-13, kemudian tanggal 14 Mei pertemuan ke-14, tanggal 21 Mei pertemuan ke-15, dan tanggal 28 Mei terakhir pertemuan ke-16. Jadi pertemuan khusus untuk ke-13, 14, 15, dan 16 itu adalah untuk presentasi produk gitu ya. Jadi nanti setiap pertemuan mulai dari pertemuan 13, 14, 15, 16 setiap pertemuannya itu akan tampil 6 orang ya, 6 mahasiswa ya. Jadi nanti 6 mahasiswa ini akan saya acak dan saya akan panggil, semoga bisa ready semua produknya gitu ya. Jadi karena acak tentunya kalian harus siap gitu ya, mulai dari pertemuan 13, 14, 15, dan 16. Nah, selain yang tampil, nanti ada waktu beberapa menit setelah yang menampilkan produknya dan menjelaskan, nanti ada setiap dari penampil itu ada komentatornya gitu. Ada yang memberikan komentar dan komentarnya itu dari teman-teman yang tidak tampil gitu. Dan itu saya juga akan tunjuk secara acak gitu, siapa yang jadi komentatornya. Nah, komentator di sini nanti akan memberikan saran ataupun komentar terkait produk temannya ya. Jadi masing-masing penampil dan yang memberikan komentar itu juga akan diberikan nilai ya. Sehingga ketika sudah selesai pertemuan ke-16 kita sudah selesai mata kuliahnya. Jadi tidak ada lagi ujian gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Iya, Bu. Oke. Jadi sebenarnya ini saya tadi sudah buat catatan juga di sini, makanya saya lihat ke bawah ya untuk lihat tanggalnya dan waktunya. Jadi nanti pertemuan ke-13, 14, 15, dan 16 itu karena yang tampil setiap pertemuannya adalah 6 orang, maka 6 orang itu akan diberikan waktu 15 menit gitu. Karena 15 dikali 6, 90 menit ya. Jadi sisanya 10 menit. Kalau misalnya sudah selesai kita bisa bubar gitu ya. Atau bisa tutup Google Meet-nya. Begitu. Oke. Saya lihat mahasiswanya itu ada 24 orang. Semoga bisa mengcover semuanya ya. Oke. Kita lanjut ke bagian produknya itu seperti apa. Jadi karena tugasnya individu, maka mungkin beratnya ya kalian bikin itu tugas satu orang gitu ya. Tetapi ringannya itu mungkin kelebihannya juga adik-adik sudah tidak perlu lagi kerja kelompok gitu ya. Jadi kalau sudah selesai satu orang berarti sudah selesai sebenarnya tugas finalnya. Jadi tinggal dipresentasikan saja gitu ya. Oke. Produknya itu saya batasi ya, kalau tahun kemarin itu terserah ya, produknya mau dia itu bentuknya elektronik atau bentuknya itu fisik gitu. Nah, sekarang ini saya batasi hanya media elektronik saja karena sekarang kan mungkin kita ikut tren juga ya, jadi tren medianya itu lebih ke elektronik ya.
sehingga kita batasi medianya itu adalah media elektronik. Jadi semuanya akan bikin media elektronik atau media basisnya ini khususnya adalah video ya, multimedia. Jadi kalian akan bikin jenisnya sama, yaitu video atau multimedia, tetapi tentunya pasti beda-beda isinya dan juga apa namanya detailnya gitu ya. Saya mulai dulu dari formatnya, nanti saya akan kasih filenya ke kalian. Filenya ke kalian ke Google dari apa namanya lewat Google Classroom ya. Karena saya belum bikin di Google Classroom. Mana tadi? Oh ini. Oke. Jadi kalian punya waktu 2 minggu ya untuk bikin um, medianya ya. Ini formatnya, jadi nanti disesuaikan sesuai dengan apa yang akan kalian bikin. Oke. Ini format presentasi produk medianya, jadi nanti kan ada 15 menit ya untuk kalian presentasi tiap orang. Jadi harapannya 5 menit itu bisa kalian jelaskan eh, informasinya ya, format presentasinya ini, kemudian nanti 5 menit menampilkan videonya, kemudian sisanya nanti komentator yang akan memberikan komentar seperti itu ya. Dan di saat itu pula saya akan memberikan nilai. Jadi nilainya ini kalau untuk tugas final ini yang pertama itu nanti akan saya berikan link untuk kalian upload apa linknya gitu, link yang kalian sudah taruh di situ misalnya videonya entah itu misalnya lewat Google Drive ataupun lewat YouTube ataupun lewat sosial media kalian. Jadi itu kemudian nanti juga penilaian dari segi ininya ya, dari segi file PPT-nya ini karena nanti akan kalian jawab ini gitu ya yang saya minta. Terus penilaian yang ketiga itu dari presentasi kalian. Kemudian penilaian keempat itu dari videonya itu sendiri. Jadi yang pertama ketepatan tepat waktu gitu ya, mengumpulkan. Yang kedua kelengkapan isian di file PPT ini. Ketiga itu presentasi. Yang keempat itu videonya, kualitas videonya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berkomentar dengan produk kalian, maka itu juga bisa jadi input saya untuk menilai kualitas videonya gitu ya. Bisa saja misalnya ketika saya menilai itu saya tidak notice itu, tetapi ada teman yang jadi komentator kalian yang mungkin memberikan kritik atau kekurangan, ya melihat kekurangan kalian, maka itu bisa jadi input saya untuk menilai juga ya. Oke, nah di sini uh, adalah file PPT yang sebenarnya garis start gitu ya untuk kalian bikin videonya atau produknya nanti. Jadi nanti ini disesuaikan ya, diisi ya sesuai dengan nama, NIM dan juga nanti produknya seperti apa. Nah nanti di slide hmm, kelihatan nggak sih ininya? Saya tidak slideshow ya. Semoga bisa kelihatan ya. Jadi ini slide pertama. Nah, slide yang kedua itu adalah berisi apa saja nanti informasinya ya di sini. Jadi informasi materi dan media, karena media itu kan tentunya harus ada isinya, maka materinya akan saya bebaskan, kalian akan memilih apa materinya ya yang dijadikan media nanti gitu. Jadi pilih salah satu materi di IPA biologi mulai dari kelas
SMP ya, SMP sampai SMA gitu. Jadi nanti dituliskan di sini kalau misalnya sudah ditentukan materinya itu apa, dituliskan apa judul materinya. Kalau bisa sih spesifik saja, jadi jangan terlalu banyak materinya gitu. Karena mm, untuk durasi videonya itu nggak usah lama-lama, jadi maksimal 5 menit saja gitu ya. Jadi nanti judul materinya bisa disesuaikan juga gitu, karena dia hanya 5 menit, maka materinya juga jangan terlalu banyak. Nanti dituliskan kelas dan semesternya, kelas berapa, semester berapa, materi tersebut. Jadi, adik-adik ketika sudah menentukan materinya itu apa, kalian lihat lagi materi tersebut itu di SMP atau di SMA, kemudian dia di semester berapa. Itu dilihat misalnya kayak e-book yang dipakai gitu ya untuk memahami materinya. Itu terlebih dahulu, baru nanti kalian jadikan sebagai media gitu, atau kalian bikinkan media. Nah, setelah itu kalian deskripsikan materinya karena kalian sudah tadi memahami materinya, maka dituliskan atau dijelaskan secara singkat di PPT ini materinya itu tentang apa gitu ya. Nah, lalu alasan pemilihan materi itu apa? Misalnya alasannya karena materinya itu butuh visualisasi gitu ya. Dan itu nanti harus sesuai dengan video kalian juga gitu ya. Visualisasinya seperti apa? Apakah pakai gambar, animasi, atau misalnya pakai ilustrasi. Bisa juga nanti pakai bantuan media lain, misalnya ketika kalian di 2 minggu kemarin ya kalau nggak salah ada yang pakai medianya AI bisa juga gitu ya, atau misalnya pakai website yang sudah ada template-nya, apa namanya, karakter-karakternya gitu ya, pakai Powtoon misalnya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Nanti dituliskan di sini nama medianya apa saja yang kalian pakai. Sorry, nama medianya di sini video ya harusnya ya, sorry. Itu nanti di slide selanjutnya yang tadi saya bilang. Jadi nama medianya di sini video, jenis medianya multimedia video, semuanya sama ya. Nah, terus alasan pengembangan produknya itu apa? Tuh. Lanjut, di slide selanjutnya ini ada proses pengembangan media. Nah, di sini kalian akan menceritakan seperti apa kalian membuat medianya tersebut gitu. Jadi, mulai dari alat dan bahan yang akan kalian butuhkan atau aplikasi atau website apa yang kalian pakai gitu ya. Jadi dituliskan apa saja. Nah, setelah itu kalian juga akan memberikan seperti apa tahapan pembuatannya gitu ya. Jadi nanti akan saya berikan contohnya seperti apa file PPT-nya ketika sudah diisi ya. Saya akan tampilkan tugas mahasiswa di tahun kemarin ya, yang bagus, biar kalian nggak bingung. Jadi nanti dijelaskan secara singkat beserta gambar pertahapan dan ditulis di sini durasi pembuatannya. Jadi kan 2 minggu saya kasih, tapi kan kalian pasti beda-beda ya menyelesaikannya gitu. Jadi bisa dituliskan di sini berapa lama gitu. Berapa hari mungkin atau ada yang berapa jam bisa ditulis di sini ya. Nah, lalu juga tantangan pembuatannya apa. Jadi selama kalian nanti melakukan pengembangan produknya atau pembuatan videonya, apa yang kalian jumpai, struggle yang kalian hadapi gitu ya, dijelaskan di sini. Lanjut, di slide terakhir, informasi produk medianya ya. Jadi karena tadi sudah dijelaskan proses behind the scene-nya, maka di sini kalian akan juga menampilkan informasi media kalian gitu ya. Dideskripsikan produk medianya, misalnya apa saja fitur-fiturnya atau apa unsur-unsur yang ada di dalam produk tersebut gitu ya. Lalu URL-nya nanti di-linkkan di sini ya, URL-nya, linknya. Terus tampilan produk medianya di screenshot saja gitu ya. Beberapa mungkin tampilan di video tersebut. Terus dijelaskan kelebihannya dan kelemahannya gitu ya.
Intinya ketika kalian sudah melewati, sudah menentukan materinya apa, kemudian yang ini ya slide pertama dan juga slide kedua, tentunya yang ketiga gampang untuk kalian jawab gitu ya. Jadi yang kalian isi tentunya otentik dan sesuai dengan apa yang kalian bikin ya. Jadi pasti beda-beda tentunya isinya ya. Ini mungkin saya hapus ya alasan pengembangan produk ini, bisa, maksudnya tidak usah dibebanin karena ini template untuk tahun kemarin gitu ya. Jadi alasan pengembangan produknya pasti beda-beda kalau untuk tahun kemarin karena produknya beda-beda. Tapi kalau ini kan seragam ya video, jadi bisa kalian jelaskan secara umum video itu apa kelebihannya ya. Oke, itu formatnya. Semoga bisa dipahami untuk formatnya, tetapi saya akan lanjut lagi sebenarnya untuk memperlihatkan ke adik-adik si contohnya ya. Jadi ini contoh yang bisa kalian apa ya, dijadikan contoh ya, dijadikan patokan, tetapi tentunya pasti bukan sama ya produk yang kalian bikin nantinya. Nah, ini punyanya kakak angkatan kalian ya. Saya pilih tugas dia karena menurut saya bagus dan juga sekarang videonya hampir karakternya sih trennya seperti apa yang dia bikin gitu ya. Jadi nanti ini kalian bisa lihat tidak tampil di sini. Jadi setiap mahasiswa itu akan menampilkan PPT ya, PPT nanti untuk presentasi informasinya ya, dan juga nanti produknya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat dulu apa isinya ya. Ini bisa jadikan patokan atau contoh untuk kalian. Bagaimana caranya untuk slide saja? Ya, ini tentunya nanti bisa beda-beda ya desain yang kalian bikin. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah menentukan materinya, pastinya slide pertama sudah bisa terjawab ya. Jadi nanti kalian tentukan materinya itu apa. Kalau di sini dia tentang lingkungan hidup, tapi spesifik ke dampak tambangan terhadap lingkungan hidup. Jadi sangat spesifik gitu ya. Jadi tidak umum hanya lingkungan hidup saja karena itu banyak sekali kalau untuk durasi 5 menit videonya ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian sudah tentukan kelas dan semesternya ya. Karena ini mungkin materinya umum, jadi bisa untuk semua kalangan. Dia tulisnya kelas dan semesternya mulai dari SMP sampai SMA. Terus deskripsi materinya di sini adalah materi yang kalian rangkum ya. Nah, deskripsi materi ini bisa juga dijadikan sebagai narasi nanti ketika kalian bikin video gitu. Oke, lanjut. Ini alasan pemilihan materinya ya. Pastinya beda-beda ya. Bisa dilihat. Saya tidak bacakan ya. Nanti bisa dilihat lagi kalau misalnya rekaman yang sudah ada, kalian bisa pause di bagian sini ya. Nama medianya video, kalian sudah tidak perlu bingung. Semuanya video sama ya. Jenis medianya audiovisual atau multimedia sama juga. Nah, alasan pengembangan produknya bisa umum untuk materi tertentu ya, yang butuh media atau misalnya kesulitan masalah misalnya di kelas gitu, si media tersebut dengan materi itu misalnya masih kurang atau apa, silakan gitu ya. Bisa beda-beda boleh atau umum juga nggak apa-apa ya.
Seperti itu, karena alasan pengembangan produknya sama ya, kalian video. Sama-sama bikin video. Nah, proses pengembangan medianya, ini alat dan bahan ya. Kalian tuliskan, bisa disebutkan seperti ini atau dijelaskan secara singkat, itu laptop, HP buat apa gitu ya. Kemudian bahannya atau aplikasinya apa yang kalian pakai ya. Ini unsur AI-nya sepertinya yang ini ya, yang di .id ini ya. Dia memakai AI ya. Nah, lanjut ke proses. Jadi nanti juga kalian harus menjelaskan tahapan pembuatannya gitu ya. Mulai dari pertama bisa mulai dari menentukan materi dulu gitu. Jadi ini tidak baku tahapannya seperti ini gitu ya. Kalian bisa mungkin mulai dari menentukan materi dulu Kak, atau bisa langsung kalau di sini dia membuat rancangan dan menentukan media langsung gitu ya. Nanti di screenshot juga setiap tahapannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi alat dan bahan yang kalian sebutkan tentunya harusnya muncul di tahapan pembuatan ya. Nah, setelah selesai untuk menjelaskan tahapannya, kalian lanjutkan lagi apa yang harus diisi, ya, meliputi durasi pembuatan, berapa lama kalian membuat ya. Kemudian tantangan pembuatannya apa, tentunya beda-beda ya. Kalau misalnya di sini dia mengatakan kalau yang dipakai itu HP, kalau HP-nya misalnya prosesornya enggak nggak bagus atau lemot tentunya lama gitu, dan itu jadi kendala, bisa seperti itu ya, tapi tentunya beda-beda pasti. Nah, lanjut informasi produk media. Jadi nanti medianya itu apa aja di situ, unsur-unsurnya gitu ya. Apakah ada ambil sumber lain gitu ya, misalnya ambil gambar dari website lain atau kalian bikin sendiri gitu ya. Jadi boleh dituliskan juga di situ kalau misalnya kalian membuat ilustrasi untuk video tersebut itu bikinan kalian ya. Nah, setelah itu kalian masukkan linknya ke dalam PPT ini gitu ya, karena nanti untuk saya nilai. Terus bisa dikasih lihat juga tampilan videonya ya, apakah kalau ini dia bentuknya vertikal, bisa mungkin nanti kalian tampilannya horizontal gitu ya, yang tidur gitu ya, yang landscape. Nah, lalu jelaskan kelebihan dan kekurangannya ya. Kalian bisa mungkin kalau kekurangannya ada, kalian bisa berikan saran juga mungkin ke depannya seperti apa gitu ya videonya, karena kekurangannya di produk kalian. Jadi untuk produk selanjutnya seperti apa, boleh ya. Untuk solusi juga. Karena tentunya sebenarnya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi produk yang akan kalian bikin itu bukan produk yang sempurna. Jadi kalian ini hanya belajar untuk membuat gitu ya. Jadi pasti selalu ada masukan dan saran, dan tentunya nanti akan kalian dapatkan dari teman-teman kalian yang jadi komentator. Seperti itu ya. Nah, itu tadi PPT-nya. Saya mau kasih lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar? Perkenalkan geng, saya Valen Febrianto dengan NIM A22 1201010 akan berbagi informasi mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup. Tanpa perlu basa-basi, langsung simak materinya.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dari segi kawasan maupun dalam sektor sumber daya alam. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dari lingkungan hidup seperti satwa liar dan tumbuhan endemik, hingga pertambangan. Dalam sektor pertambangan, Indonesia salah satu yang memiliki pertambangan paling besar di ASEAN, terutama dalam pertambangan nikel, salah satunya yang ada di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali dan Papua. Diperkirakan jumlah nikel yang ada di Morowali mencapai 2,5 miliar ton biji. Ini mencakup seluruh industri nikel di Sulawesi, yakni kawasan industri Morowali, Konawe, dan Bantaeng. Akan tetapi, gengs, sangat disayangkan akibat ketidakmampuan Indonesia dalam hal mengelola tambang karena ketidakpunyaan alat dan rendahnya SDM, Indonesia terpaksa melakukan hal yang sama seperti tambang emas di Papua, yakni dalam pengelolaannya dibantu oleh negara luar, lebih tepatnya Cina, untuk mengelola tambang nikel tersebut. Lantas dengan berdirinya industri pertambangan tersebut, apakah ada dampaknya bagi lingkungan hidup? Tentu saja ada, gengs, terutama bagi ekosistem lingkungan hidup. Ada beberapa dampak dari pertambangan terhadap lingkungan hidup. 1. Tanah mengalami pencemaran. Tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air kubangan tersebut mengandung zat kimia seperti V, Mn, SO4, Hg dan Pb. V dan Mn dalam jumlah banyak bersifat racun bagi tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik. 2. Pencemaran air sungai. Pencemaran terhadap air di sekitar pertambangan sudah pasti terjadi, guys, walaupun sekarang sudah memakai alat canggih sehingga tidak menggunakan air sungai dalam pengelolaannya, tetapi pembuangan limbah ke sungai ataupun laut tetap terjadi. Ini yang menyebabkan air tercemar dan merusak ekosistem akuatik. 3. Penebangan hutan. Pembukaan lahan dalam pengelolaan pertambangan sudah pasti terjadi. Ini juga salah satu yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan hidup. Yang awalnya banyak satwa liar di tempat tersebut, mereka terpaksa pindah ke tempat lain karena hutan yang mereka tempati digusur, bahkan tidak menutup kemungkinan dari satwa tersebut akan banyak yang mati. Dan penebangan hutan juga berdampak kepada penduduk sekitar yang semula mereka menganggap hutan sebagai sumber kehidupan mereka, tetapi terpaksa tergusur akibat perusahaan industri tambang yang mengelola lahan tersebut. Padahal hutan memiliki andil besar sebagai penyerapan air sehingga kawasan tersebut tidak banjir ataupun longsor. 4. Rusaknya kehidupan laut. Limbah dari pertambangan seringkali dibuang ke sungai atau ke laut, ini yang menyebabkan kehidupan akuatik tercemar, sehingga ikan maupun terumbu karang banyak yang mati dan rusak, tidak terkecuali tanaman mangrove yang harusnya mencegah erosi air laut harus mati karena terkena limbah pabrik. Banyak lagi dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup dan manusia yang cukup berpengaruh terhadap masa depan bumi. Oke, jadi seperti itu ya contohnya. Tapi tentunya kalian pasti punya kreativitas masing-masing. Bisa seperti ini, salah satunya ya bisa berdiri tampilannya ataupun misalnya horizontal ya. Ada satu contoh lagi yang mau saya kasih lihat videonya untuk referensi adik-adik ya. Ini tugas mahasiswa tahun kemarin juga sama ya. Dia bikin video juga, tapi beda ya. Mulai dari materi dan tentunya penyajian videonya. Kalau kalian lihat tadi durasinya 4 menit 31 detik dan itu lama ya sebenarnya. Jadi 5 menit itu sudah sangat cukup untuk saya menilai adik-adik produknya. Nah, kalau ini kalau kalian lihat itu hanya 1 menit 21 detik gitu. Jadi bisa juga seperti ini ya. Tapi tentunya saya akan melihat materinya. Kalau misalnya materinya padat dan durasinya singkat, pasti itu bisa jadi kekurangan juga ya. Jadi nanti adik-adik boleh perhatikan. Kalau yang tadi video yang tadi, kalau kalian bisa jadi komentator mengenai video tadi videonya bagus sekali untuk
dari segi desain ya, tetapi kekurangannya narasinya terlalu padat dan cepat gitu ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya jadi narator, boleh dijeda-jeda juga gitu ya ketika menjelaskan. Jadi titiknya itu harus ada gitu ya. Jangan sampai terus-menerus menjelaskan tanpa jeda ya. Nah, ini saya mau kasih lihat ini video satu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video ini kita akan membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fatia dengan akhiran Stanbook 109. Yuk kita lihat bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari zat anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Fotosintesis memiliki fungsi menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yang pertama ada cahaya matahari, yang kedua ada karbon dioksida, yang ketiga ada air, yang keempat ada oksigen, dan yang kelima ada klorofil. Proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida sehingga menghasilkan hasil akhir, yaitu pertama karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Yang kedua itu ada oksigen, yang mana proses ini menghasilkan gas oksigen dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai makhluk hidup untuk bernapas. Ya. Oke, jadi seperti itu contohnya. Semoga bisa ada gambaran kalian membuat videonya seperti apa. Silakan bisa sesuaikan dengan kreativitas kalian ya. Selanjutnya masih ada satu lagi yang mau saya kasih lihat ke kalian, yaitu penilaian. Apa yang saya nilai dari video kalian, khusus untuk video ya, produknya itu yang pertama kelengkapan isi dari videonya. Jadi videonya itu harus ada 3 bagian yang lengkap. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup ya. Jadi pendahuluan di sini harus ada sebenarnya kalau videonya mau nilainya bagus gitu ya. Jadi lengkap tiga-tiganya. Jangan hanya ada isinya saja, penjelasannya saja, tetapi pendahuluannya harus ada. Artinya pendahuluan ini bisa mencakup ketika kalian itu jadi narator atau yang menarasikan, kalian harus memberikan pengantar terlebih dahulu. Kenapa sih harus dijelaskan si materi ini gitu? Kenapa video ini tuh harus ada? Maksudnya harus ada apa ya, kayak promosi di depan gitu mengenai materi tersebut gitu. Apakah misalnya materi tersebut bisa kalian hubungkan dulu di kehidupan sehari-hari, atau adakah masalah dari materi tersebut gitu ya? Pertanyaan misalnya menyangkut aktivitas sehari-hari gitu. Jadi harus diapersepsikan dulu gitu lah ya istilahnya. Nah, baru dijelaskan seperti tadi fotosintesis adalah gitu ya, atau prosesnya seperti apa gitu. Nah, baru jangan sampai tadi videonya kalian lihat habis menjelaskan langsung selesai gitu ya. Nah, itu nggak lengkap videonya. Jadi video lengkap itu harus ada penutupnya. Misalnya diberikan kesimpulan atau misalnya diberikan poin-poin lagi gitu ya. Disebutkan lagi apa tadi yang sudah dijelaskan gitu. Jadi ada 3 bagian yang lengkap ya. Nah, selanjutnya videonya sederhana dan menarik, artinya di sini adik-adik tidak dibebani untuk bikin video yang bagus banget gitu ya, atau sumbernya itu dari diri sendiri gitu ya. Misalnya bikin gambar untuk video, gambarnya itu dari kalian.
boleh sebenarnya, tapi kalau tidak bisa, tentunya kalian harus pakai gambar dari website lain misalnya ya. Nah, jadi boleh seperti itu. Jadi sederhana nggak apa-apa, tapi menarik. Nah, terus videonya bisa berisi unsur-unsur di dalam video tersebut, apakah ada gambar, ada animasi, ada latar suara, atau misalnya tadi background, musik background gitu ya. Bisa juga narasi gitu boleh. Atau misalnya di dalam video itu ada video juga nggak apa-apa, kayak untuk menjelaskan proses misalnya tidak apa-apa gitu. Jadi nanti si unsur-unsur tersebut nanti akan saya nilai apakah sesuai terhadap materi kalian atau tidak ya. Bisa bisa jadi misalnya ketika kalian bikin video semuanya kalian masukin gitu ya tanpa kalian memberikan pertimbangan sepertinya yang ini nggak perlu deh gitu atau yang ini berlebihan gitu. Jadi harus kalian juga harus pilih-pilih gitu ya. Jadi jangan semua dimasukin gitu tanpa kalian tahu alasannya kenapa. Ya, jadi jangan sampai misalnya overlapping atau overwhelming gitu ya untuk kita melihat videonya karena semuanya dimasukin gitu ya. Jadi cukup yang cukup atau yang sesuai saja dengan materi kalian atau yang kalian mau jelaskan gitu. Nah, penilaian yang selanjutnya itu kebaruan video, artinya video yang kalian bikin itu apakah sudah ada misalnya yang menjelaskan materi tersebut atau memang benar-benar baru gitu. Coba nanti saya juga akan lihat gitu. Kalau misalnya dia benar-benar baru, tentunya berarti di website lain tidak ada gitu ya, atau di YouTube lain, di YouTube itu nggak ada ya. Tapi kalau misalnya videonya sudah pernah dibikin, tentunya kalian juga harus menjelaskan videonya itu keterbaruannya apa gitu. Misalnya dibandingkan dengan video yang lain, video saya itu yang barunya tuh ini gitu ya. Jadi kalian juga harus jelaskan keunikan video kalian gitu karena kan semuanya bikin video nih gitu ya. Bisa jadi misalnya kalian materinya sama, kemudian alat bahan sama gitu ya. Tapi pasti harus beda dong gitu ya videonya. Jadi saya tidak sebenarnya melarang kalian materinya sama gitu ya. Yang penting videonya pasti beda gitu ya. Isinya, penyajiannya, tampilannya dan lain-lainnya itu gitu. Jadi nanti kalian harus menjelaskan atau mempromosikan apa sih yang unik dari video kalian ya. Lanjut keseimbangan videonya juga ya. Jadi apakah videonya tersebut menarik ya. Kemudian apakah video tersebut mudah dipahami ya ini. Nah, terus video itu kan harus ada yang menjelaskan ya. Jadi suara kalian sebagai narator itu juga harus jelas gitu. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan background, jangan sampai backgroundnya lebih besar daripada suara kalian ya. Jadi kalian juga harus merekam suara kalian dengan jelas. Nah, karena kalian juga sebagai narator, jadinya video itu menarik atau tidak bukan hanya dari tampilan, tetapi juga dari ketika kalian menjelaskan. Jadi kalau jelas tetapi tidak misalnya bersemangat, tentunya kita yang mendengarkan itu juga tidak menarik gitu ya videonya. Nah, kalau yang ini pemahaman konsep saat presentasi, kelengkapan hal-hal yang perlu dijelaskan, kejelasan presentasi video itu adalah penilaian juga khusus untuk ketika kalian presentasi. Ya. Jadi itu mungkin bocoran untuk penilaian yang akan saya berikan ke kalian. Mungkin itu untuk informasinya terkait apa yang akan kalian bikin ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya sudah cukup untuk menjelaskan ini. Silakan ya, bisa ditanya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nanti formatnya akan saya berikan ke kalian, format PPT-nya tadi. Tapi untuk contoh video yang tadi itu saya tidak kasih karena
kalian mungkin bisa temukan juga banyak contoh di YouTube gitu ya. Terus what else? Semoga 2 minggu cukup ya, karena saya juga, mmm, alasan kenapa 2 minggu itu karena infonya mendadak gitu ya. Jadi saya baru kasih taunya sekarang ada pergantian informasi gitu ya, harusnya di awal gitu ya. Jadi, saya kasih kebijakan 2 minggu ini semoga bisa dibikin videonya. Apalagi, untuk kalau misalnya ada yang kesulitan atau ada masalah ketika kalian bikin video, tolong bisa tanyakan ke saya, siapa tahu saya bisa bantu ya. Nanti kalau misalnya tidak bisa lewat jawaban di Google Classroom, saya bisa bikinkan Google Meet-nya yang bermasalah atau yang mau bertanya dan bisa langsung kita tanya jawab lewat Google Meet bisa gitu ya. Nanti tapi tidak mesti semua adik-adik, ikut bergabung gitu, jadi tidak wajib. Yang misalnya tidak bermasalah terkait prosesnya, silakan lanjutkan saja mandiri gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lihat progres kalian satu-satu ya, harapannya 2 minggu ini bisa memfasilitasi kalian gitu ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Maaf Bu, Ya. untuk presentasinya nanti itu menampilkan video atau kita jelaskan ulang Ibu yang di video? Jadi presentasinya itu kan 15 menit. Jadi, 5 menit itu kalian menjelaskan PowerPoint-nya tadi, format produknya mulai dari informasi materi dan medianya, kemudian proses pengembangan medianya, kemudian produknya kalian seperti apa, kelebihan dan kekurangannya. Terus 5 menitnya lagi nanti kalian tampilin videonya. Jadi kalian nggak menjelaskan lagi gitu ya di videonya itu, tapi videonya kalian tampilkan, terus 5 menit selanjutnya atau sisanya itu nanti untuk teman-teman yang saya tunjuk sebagai komentator, harusnya dengan melihat video tersebut yang tadi sudah ditampilkan ulang, itu teman-teman yang jadi komentator bisa lihat dan mereka bisa kasih input gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, tidak ada ya. Jadi sepertinya belum ada karena belum bikin ya. Jadi silakan dicoba untuk bikin. Semoga hanya satu saja yang saya minta kalian bikin produknya, tetapi tentunya tidak bisa mengcover semua jenis-jenis media yang kita sudah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini hanya praktek dan latihan kalian bikin produk dan produknya hanya satu jenis saja yaitu video gitu ya. Jadi semoga bisa dipakai sebenarnya untuk nanti ketika kalian skripsi ada yang ambil penelitian murni, tentunya medianya itu harus media pendidikan gitu. Jadi nanti bisa kalian pakai itu ya keterampilannya untuk bikin media pembelajaran khusus untuk tugas akhir gitu. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini di sini dulu. Nanti saya akan upload apa saja informasi ya yang perlu kalian ketahui di Google Classroom. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya ditanyakan di Google Classroom, bisa diposting di situ, diupload postingannya. Kalian mau bertanya apa atau ada yang mau minta bantuan sama saya terkait misalnya kalian bikin videonya boleh ya. Jadi 2 minggu ini sebenarnya mulai dari minggu ini sampai tanggal 30 itu kalian diberi waktu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, saya sangat menunggu itu gitu ya. Karena saya tidak bisa mengawasi kalian satu-satu ya. Jadi kalian harus bisa mandiri untuk bikinnya, tetapi kalau ada kesulitan boleh sharing ke saya.
Seperti itu ya. Jadi nanti di minggu depan, di tanggal 23 sama 2 minggu depan, di tanggal 30, itu saya absen hadir semua kalian ya, meskipun kita tidak berjumpa di Google Meet gitu ya. Seperti itu. Nanti kita ketemu di tanggal 7 Mei, dan di tanggal 7 Mei itu harus siap semuanya karena nanti akan saya tunjuk 6 orang untuk maju gitu ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan ke-10 ini ya. Semoga bisa dikerjakan tugas finalnya dengan baik karena itu untuk nilai UAS kalian. Seperti itu. Oke, saya akhiri untuk pertemuan ke-10 ini. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya adik-adik. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah gitu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ataupun sekarang ini yang mungkin tadi saya tidak sadari, mohon maaf. Dan saya juga mungkin minta minta adik-adik untuk mengirim doa untuk orang tua kita. Adik-adik mungkin sudah tahu infonya ya, dosen kita, orang tua kita ya, panutan kita, almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Andi Tandratelu MS yang kemarin berpulang ya. Jadi mohon doanya semoga beliau bisa ditempatkan di tempat yang paling terbaik gitu ya. Kita kehilangan satu dosen yang sangat ahli di bidang botani, di bidang tumbuhan. Beliau juga profesor ya. Jadi harusnya ada 2 profesor di prodi kita, ini tinggal 1 gitu ya. Jadi kita kehilangan sekali beliau. Saya mohon adik-adik untuk bisa mengirim doa untuk beliau ya. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi berarti untuk lengkapnya mulai dari pertemuan ke-13 ya, di tanggal 7 Mei nanti gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.